Tanggal 1 September luar biasa ya, tidak terasa 1 tahun akan kita lewati. Hari-hari ini 24 jam rasanya tidak cukup ya, karena begitu banyaknya pekerjaan kesibukan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita sampai hari ini ya merasa cepat sekali waktu itu ya berlalu. Baik ya, sekalipun cepat waktu itu berlalu, tapi kalau kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan dalam pengiringan akan Tuhan, itu jauh lebih penting ya, dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terima kasih semuanya kehadiran Bapak Ibu jemaat yang hadir hari ini beribadah. Mari kita bersama-sama kembali kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Masih dalam kitab Roma, untuk melanjutkan kitab Roma pasal 14 yang sudah dikhotbahkan disampaikan minggu yang lalu melalui klasis yaitu Pak Lefri. Saya akan memberikan evaluasi sebentar apa yang disampaikan dia, karena itu ada hubungannya dengan apa yang disampaikan hari ini. Mari kita perhatikan kitab Roma pasal 14. Pembacaan kita diambil dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat 23. Jika Bapak Ibu sudah menemukan ayat ini, katakan amin. Amin. Baik, saya akan membaca mulai dari ayat 13. Bapak Ibu jemaat membaca ayat 14, kita bergantian sampai ayat yang ke-23. Nanti kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, akan tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Bersama-sama ayat 23. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengulang membaca ayat yang ke-19 karena di ayat 19 ini yang menjadi topik atau tema firman Tuhan. Berkata demikian, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun, yang berguna untuk saling membangun. Hari tema firman Tuhan adalah saling membangun. Dari kata saling membangun, ini ada kaitannya dengan khotbah yang minggu lalu yang sudah disampaikan, bagaimana jemaat memelihara hidup dalam kesatuan. Sebenarnya kalau dilihat dari kedewasaan kita, sudah cukup lama mengikut Tuhan, terutama kita yang melayani. Kita seharusnya sudah di tahap yang bersatu, tinggal meningkatkan kesatuan. Amin. Tinggal menjaga, memelihara kesatuan.
Tapi hari-hari ini kita bisa melihat begitu susahnya orang bersatu. Kalau itu di luar tubuh Kristus, itu sesuatu yang dilumrahi bahkan wajar. Sulit untuk bersatu. Sekalipun diserukan kesatuan itu penting. Bahkan dasar negara kita adalah negara kesatuan. Dan itu diserukan melalui undang-undang dan juga melalui Pancasila. Tapi sulitnya Indonesia bersatu. Masih banyak kepentingan satu dengan yang lain. Bisa bersatu kalau ada kepentingan masing-masing. Makanya kalau di dunia politik itu bisa musuh menjadi teman, teman bisa dimusuh. Tergantung apa kepentingannya, apa keperluannya. Itu bisa kita saksikan, kita lihat semuanya itu. Jadi tidak semua lagi murni karena ingin bersatu untuk melakukan visi dan misi bangsa ini. Terjadi perpecahan, bahkan berdusta, berbohong, kompromi pun dikerjakan, dilakukan. Luar biasa. Nah, seharusnya gereja, jemaat tubuh Kristus harus menjadi contoh di tengah-tengah dunia ini tentang kesatuan. Tapi kenyataannya seringkali kita temukan gereja pun tidak menjadi contoh dalam hal kesatuan. Padahal kita satu tubuh di dalam Kristus. Kalau Paulus mengatakan kita ini satu Allah, satu iman, satu baptisan, satu di dalam Kristus, satu dalam pengharapan. Sangat lengkap sekali. Sekalipun berbeda dalam karunia yang Tuhan berikan, berbeda dengan suku bangsa, berbeda dengan tingkat pendidikan, berbeda dengan sosial, berbeda dengan ekonomi, semuanya berbeda, tapi perbedaan itu bukan untuk perpecahan. Tapi kalau dalam Alkitab itu ada satu keunikan. Amin. 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 Tapi mengapa orang masih sulit bersatu? Karena saya sudah sampaikan, terjadinya perpecahan dalam satu gereja sehingga lahir sinode-sinode baru. Ada positifnya, tetapi banyakkan itu karena dilatar belakangi ada perpecahan di dalamnya. Yang merasa layak untuk lebih layak untuk menjadi pemimpin, padahal sudah saatnya dia harus menjadi pensiun. Tapi karena ada sekelompok orang yang menginginkan dipaksakan, dia pun tetap mau berdiri untuk hal itu, bersikeras dan tidak mau turun tangan, sehingga terjadi pro kontra. Bahkan ada yang mempertahankan diri dalam satu gereja, baik itu satu gereja lokal maupun sinode. Mengapa? Karena di gereja itu ada inventarisnya, ada kekayaannya. Ini tidak boleh pindah tangan, harus dari turun temurun, dari kakek ke anak, dari anak ke cucu ke cicit. Dan tidak semua jemaat setuju dengan hal ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seruan kesatuan itu dari Rasul Paulus. Sedikit saya evaluasi lagi khotbah minggu lalu. Ini satu nasihat dan seruan harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka melihara kesatuan. Mengapa mereka harus memelihara kesatuan? Sebab kata kunci utama itu adalah menerima satu dengan yang lain. Itu kata kuncinya. Kalau bisa melakukan kesatuan, mengerjakan kesatuan, yaitu dapat menerima satu dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan adalah manusia sosial.
yang tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri dan tidak mungkin hidup dengan cara sendiri, kekuatan sendiri, dan mampu sendiri. Itulah sebabnya dari awal Tuhan menciptakan Adam dan menciptakan juga Hawa. Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan semuanya di dunia ini laki-laki saja? Coba bayangkan kalau semua di dunia ini penduduknya laki-laki saja. Apa yang terjadi? Kira-kira unik atau tidak? Atau Tuhan menciptakan semuanya perempuan tanpa laki-laki? Dunia hanya ditemukan perempuan semuanya. Tapi Tuhan merancang yang terbaik bagi manusia dengan sempurna. Diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan. Ada tujuan maksud Tuhan bahwa manusia sendiri tidak akan pernah mampu menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan menjadi makhluk sosial supaya bisa hidup bersama-sama dengan yang lain. Makanya Hawa ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden mendampingi Adam untuk memelihara, menjaga, menguasai Taman Eden yang Tuhan berikan kepada mereka, dan juga untuk turun supaya mereka memiliki keturunan, dan yang lahir pun ada laki, ada perempuan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan bersama-sama, setelah jatuh dalam dosa, manusia sudah ada antisosial. Manusia merasa hidupnya mampu sendiri, egosentris, dia merasa bahwa dia mampu tanpa orang lain. Dan banyak hari-hari ini manusia egois. Perpecahan terjadi, baik itu di organisasi gereja ataupun di organisasi politik. Itu karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena ada egoisme yang menonjol. Orang-orang egois tidak mungkin bisa bersatu. Dia akan menjadi pemicu perpecahan. Maka Paulus menyerukan kepada jemaat di Roma. Mengapa? Karena di jemaat di Roma pada saat itu terancam perpecahan. Sebenarnya hal yang kurang penting disebabkan hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dari jemaat di Roma itu ada dua golongan. Jemaat Yahudi apa dikatakan Kristen Yahudi, dan juga non Yahudi. Ribut, bertengkar, saling menghakimi, saling menyakiti satu sama lain. Hanya karena perkara makan, perayaan, dan apa yang dimakan. Luar biasa. Perkara tubuh, perkara jasmani. Orang Kristen keturunan Yahudi, mereka masih kuat budaya, kebiasaan, ajaran Taurat. Banyak aturan di sana tentang makanan, dengan menunjukkan itu adalah salah satu kesucian, menunjukkan pemeliharaan kesucian kepada Tuhan. Sehingga mereka ada makanan yang haram, ada makanan yang tidak haram. Lalu orang-orang Kristen keturunan Yahudi melihat orang-orang Kristen yang bukan Yahudi memakan makanan yang menurut mereka sudah dilarang Alkitab, menurut hukum Taurat, dimakan. Sehingga tidak suka orang Kristen Yahudi ini kepada orang Kristen non Yahudi, karena dianggap mereka najis, memakan makanan yang sudah dilarang oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan orang Kristen non Yahudi ini? Justru sebaliknya, membenci, menyerang mereka. Dengan cara apa? Mereka tetap makan makanan yang haram menurut orang Kristen Yahudi. Mereka tetap makan, menjadi batu sandungan. Hanya persoalan makan bisa ribut, Bapak Ibu.
Karena kita pun biasanya mau konsumsi itu bisa bicara bukan hanya 15 menit ya. Dalam rapat panitia Natal itu lebih banyak waktunya 30 menit. Hanya menentukan apa itu? Menu. Luar biasa. Makanya Paulus ini mengatakan mari supaya kita menjaga kesatuan jemaat dengan cara apa? Kata kuncinya menerima satu akan yang lain. Mengapa? Ada 3 alasan, bahkan ada 4 alasannya. Menurut ayat yang pertama sampai ke 12 itu, yaitu Allah telah menerima kita apa adanya. Kalau Allah sudah menerima kita apa adanya, seharusnya kita pun belajar menerima. Setelah kita bagi tubuh Kristus sesama jemaat, menerima apa adanya, tidak ada lagi embel-embel syaratnya 1, 2, 3. Bahkan yang urutnya mengapa diserukan kesatuan dalam jemaat itu? Karena Allah menjaga miliknya sendiri. Kita tidak merasa lebih mampu, lebih hebat menjaga orang lain, menjaga jemaat, sehingga kita mengukur jemaat, merendahkan jemaat, memilah-milah jemaat, atau apapun itu yang kita lakukan. Ingat, mereka adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi Tuhan sanggup untuk menjaganya. Dan yang ketiga, mengapa diserukan kesatuan itu bisa menerima satu sama yang lain? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama, Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Tuhan yang non-Yahudi dan Tuhan yang orang Yahudi, yang orang sama-sama orang Kristen, Tuhannya sama, yaitu Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Yesus Kristus adalah hakim, bukan kita yang menjadi hakim. Ternyata orang Kristen orang Kristen Yahudi menjadi hakim buat orang Kristen non Yahudi. Orang Kristen Yahudi non Yahudi juga hadir menjadi hakim buat orang Kristen Yahudi. Saling menghakimi. Hanya karena persoalan makanan. Hanya persoalan yang sangat sederhana, yang tidak terlalu penting, bahkan itu tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Itu ada dibutuhkan hanya pada saat kita di dunia ini. Bahkan gereja pun sering masih berdiskusi dengan hangat, dengan panas, ya, masih kontradiksi dengan makanan babi yang berdarah, tidak berdarah, makanan haram dengan tidak haram sampai hari ini. Bahkan ada seorang ibu pendeta yang pernah berkata kepada saya, "Bapak masih makan babi ya?" Saya bilang, "Iya Bu." "Bapak tidak layak jadi hamba Tuhan kalau masih makan babi." "Kan sudah dilarang Pak, dalam perjanjian lama, tidak boleh," katanya. Luar biasa. Bagaimana Tuhan mengurapi Bapak sebagai hamba Tuhan kalau masih melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dilarang, masih makan babi? Siapa di sini yang tidak makan babi? B2 angkat tangan. Kecuali ibu mertua tidak makan. Bukan karena haram, karena belum terbiasa. Bukan saja babi, daging sapi pun tidak pernah dimakan. Bukan karena pemikiran seperti orang India tidak boleh, ya, Hindu ya. Nah, Bapak ini terlalu dangkal pemahamannya. Dia masih ada di taman kanak-kanak. Kalau punya pemahaman seperti itu, maaf, saya mengatakan dia masih ada di taman kanak-kanak. Dia tidak ada lagi di zaman anugerah di mana Yesus Kristus sudah menyempurnakan, menggenapi semua dalam hukum Taurat itu. Nah, hari ini kita bersama-sama kembali kepada firman Tuhan, ayat dari 13 sampai 23. Paulus mengatakan saling membangun. Kalau saling membangun itu berarti saling menolong.
Kalau saling menolong berarti ada kepedulian di dalamnya. Kalau ada pedulian di dalamnya berarti kita satu sama lain menganggap kita ini satu tubuh dalam Kristus. Berarti ada kasih Kristus di dalamnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, paling tidak ada 3 hal. Bagaimana cara supaya kita saling membangun yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana cara supaya kita saling membangun. Yang pertama, orang Kristen jangan menjadi batu sandungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang Kristen harus mengutamakan prioritas. Apa yang lebih memprioritasi dalam kekristenan, itu yang utama yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Lalu yang ketiga, orang Kristen harus melakukan segala sesuatu dengan iman. Mari kita lihat ketiga hal ini. Membangun, artinya saling membangun. Kalau dikatakan saling membangun, itu berarti antara satu dengan yang lain. Tidak bisa membangun hanya diri kita sendiri. Saya tidak bisa membangun pelayan ini, meneruskan pelayan ini, mengembangkan pelayan itu dengan cara saya sendiri. Mustahil, tidak mungkin. Pelayanan apapun, pekerjaan apapun, Bapak Ibu, tidak bisa kita kerjakan sendiri. Selalu membutuhkan orang lain, membutuhkan sesama di dalam tubuh Kristus. Jadi hal yang pertama kita perhatikan, orang Kristen jangan menjadi batu sandungan. Perhatikan ayat yang ke-13. Saya membaca dulu dengan versi Alkitab Perjanjian Baru yang Lama, dikatakan begini. Karena itu janganlah kita saling menghakimi. Ada kata lagi. Berarti sebelumnya itu orang-orang Kristen Yahudi dengan non-Yahudi mereka saling menghakimi seperti yang saya bilang tadi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kita coba cari versi yang lain, terutama versi Alkitab Kabar Baik. Buat saya lebih menarik terjemahan ini. Dikatakan begini. Oleh karena itu, janganlah kita saling menyalahkan. Kalau tadi, jangan kita saling menghakimi. Kalau Perjanjian Kabar Baik, janganlah kita saling menyalahkan. Sebaliknya, berusahalah supaya kalian tidak berbuat sesuatu pun yang menyebabkan seorang saudara seiman kita tergoda, akhirnya berdosa. Itu versi Kabar Baik. Jadi tentu nggak mau kita perhatikan di sini. Seringkali orang Kristen menjadi batu sandungan ternyata. Jemaat di Roma itu jadi batu sandungan hanya karena persoalan makan tadi yang boleh haram dengan tidak haram. Kalau di versi kitab Korintus, Paulus, yaitu makanan yang telah dipersembahkan ke berhala. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang tidak mengatakan itu tidak haram. Sehingga saling membenarkan diri, menghakimi, merasa lebih kudus, merasa lebih suci, merasa lebih benar, merasa lebih kotor orang lain, orang lebih berdosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Seperti ini tidak akan pernah bisa bersatu. Terima kasih Tuhan. Mengapa dan apa yang menyebabkan seorang bisa menjadi batu sandungan? Kalau dalam konteks ini karena makanan, mungkin dalam konteks kita bukan karena makanan. Yaitu ketika kita menempatkan diri kita orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, orang yang paling suci, merasa sedikit kesalahannya, lalu kita bandingkan dengan orang lain, tidak sebanding dengan diri kita, maka kita bisa merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, mengabaikan orang lain. Bukan kelas saya.
bukan tandingan saya, bukan setara dengan saya, sehingga kita jaga image atau jaga jarak. Terima kasih Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi batu sandungan. Apa yang membuat kita menjadi batu sandungan? Ada perkataan-perkataan kita yang kasar, perkataan kita yang menyakiti hati orang lain. Apa yang membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ketika saudara menempatkan diri sebagai hakim bagi orang lain, menentukan mana yang benar, mana yang salah. Apa yang menjadi batu sandungan? Mengapa kita menjadi batu sandungan? Mengapa? Karena apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, kita tidak lakukan, berulang-ulang diingatkan, ditegur, tapi kita tidak melakukannya. Itu kita membuat kita menjadi batu sandungan. Mengapa kita bisa menjadi batu sandungan? Karena kita sudah ditetapkan apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam pelayanan. Sudah ditetapkan dalam pelayanan, tapi seringkali kita tidak melakukannya. Engkau jadi batu sandungan. Kita menjadi batu sandungan. Terutama dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat kita batu sandungan karena kita tidak dapat menjaga mulut kita. Kita tidak menjaga bibir kita, perkataan kita. Jadi kita menjadi batu sandungan. Bukan hal lagi perkara makanan, tapi seringkali juga ada orang karena perkara makanan. Hal yang kurang penting, hal yang tidak terlalu penting. Bukan saya katakan tidak penting. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-15. Versi terjemahan yang lama berkata demikian. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak lagi hidup menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan di sini. Ini versi yang Alkitab Kabar Baik. Dikatakan ini. Tetapi kalau dengan apa yang saudara makan, seorang saudara seiman disakiti hatinya, maka saudara tidak lagi bertindak berdasarkan kasih. Kalau Kristus sudah mati untuk seseorang, jangan membiarkan orang itu dirusak oleh apa yang saudara makan. Judulnya adalah makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perhatikan di sini. Ini dalam konteks orang Yahudi, orang Kristen Yahudi dan orang non-Yahudi, lagi-lagi dipersoalkan karena makanan. Bisa saling menyakiti satu sama lain. Bukannya saling menghakimi, tapi saling menyakiti satu sama lain. Orang yang melakukan demikian dikatakan berarti kau tidak hidup berdasarkan kasih Kristus. Tidak mengikuti sesuai dengan tuntutan Kristus. Maka ditekankan mereka itu juga adalah milik Kristus. Kristus sudah mati untuk mereka. Dari segala kekurangannya, dari segala keterbatasannya, dari segala kelemahannya, dari segala dosa masa lalu yang dilakukannya, segala kejahatan yang pernah dilakukannya. Karena dia sudah di dalam Tuhan, Tuhan ini sudah mati untuk dia. Jangan lagi kita hadir sebagai hakim. Janganlah kita menyakiti hatinya. Kalau saya tidak makan B2 yang tidak berdarah, ada orang selalu mengerti dengan hal itu. Beda dengan yang saya pikirkan. Ya, mengapa? Alasan kesehatan, bukan alasan rohani. Tidak ada lagi untuk alasan rohani, cuma hal-hal seperti itu.
Mengapa dipilih? Bukan karena persoalan kerajaan Allah, tetapi karena persoalan untuk kesehatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pernah saya dapat WA dari seorang, bukan pendeta tapi pelayan menjadi majelis di gereja, bertanya tentang darah. Pada saya jelasin. Dan juga tentang apa binatang yang berapa itu? Berkaki 4 lalu ada itunya apa itu? Apa namanya? Seperti babi lah kan itu ya. Ya, babi. Dia menggunakan dasar Alkitabnya untuk membela ajarannya itu. Mereka Petrus atau Barnabas ya? Yang Petrus ya? Ya, didatangkan dari surga, dari tempat di benar-benar melihat satu penglihatan di situ banyak jenis binatang yang menurut perjanjian lama hukum Taurat itu adalah haram. Itu zaman perjanjian baru, Pak. Jadi ada di perjanjian baru katakan bahwa haram, tidak boleh makan darah dan tidak boleh makan daging babi dan yang lain sebagainya. Ada, Pak, bukan perjanjian lama. Jadi dangkal sekali pemahaman, bukan merendahkan ibu ini. Pada saat itu kan masa transisi. Petrus dengan rasul itu, mereka ini juga produk dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru yang sudah mengetahui budaya, kebiasaan, makanan, tentang aturan makanan. Mereka sudah pernah mendapatkan itu sebelumnya. Mereka bawa, tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi ahli Taurat, masalah yang haram dan tidak haram bukan apa yang masuk ke mulutmu, tapi apa yang keluar dari mulut. Satu yang tahu mari kita baca di kitab Timotius. Ditekankan oleh Paulus. Apa yang kasih Tuhan di kitab Timotius? Tadi tahu kitabnya, saya sudah siapin. Bahwa apa yang makan dan tidak, Tuhan mengatakan begini, bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan adalah halal. Ada yang ingat ayat itu? Tadi saya sudah siapkan tapi saya jadi lupa, mungkin ada di handphone saya. Ya, ada di handphone yang satu lagi dipakai untuk rekaman. Oke, Pak, 1 Timotius berapa itu? Coba ada yang bisa bantu saya? Kembali kitab 1 Timotius. Ada? Bisa? 1 Timotius 4 ayat 4. Ya, tolong baca 1 Timotius 4 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik dan tidak ada satupun yang harus dianggap haram kalau sudah diterima dengan ucapan terima kasih kepada Allah. Amin. Coba timbang di sini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Perhatikan, semua yang diciptakan Allah itu baik. Semua loh. Semua. Tidak ada di situ kecuali B2, kecuali darah, kecuali yang lain-lain. Ya kan? Tidak semua diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan iman, diterima dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat dasarnya untuk kita lakukan semua itu supaya jangan tersakiti orang-orang kita, jemaat kita, ataupun siapapun orang Kristen. Ingat, mereka milik Kristus, maka Kristus juga bertanggung jawab atas hidup mereka. Jangan kita hadir sebagai hakim, bahkan menyakiti hati mereka. Bukan saja persoalan makan dan minum, persoalan karakter kita, sikap kita, tindakan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengatakan begini. Saya ini juga untuk saya, Bapak Ibu.
Saya lebih enak menghadapi jemaat yang masih awam daripada dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan. Bahkan ada teman yang mengatakan tuh, kalau mengatur jemaat itu jauh lebih baik daripada mengatur hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan di sini gampang diatur. Amin. Kadang-kadang sudah merasa dia banyak tahu Alkitab, teologi, ajaran-ajaran yang lain. Pada saat dia mendengarkan orang lain yang dia bukan standarnya, dia sudah pasang kuda-kuda. Kuda-kuda itu mau ngomong apa lagi orang ini? Sebelum engkau ngomong, saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu. Bahkan ada yang mengabaikan setiap dikirim Alkitab, renungan firman Tuhan tidak dibaca. Mengapa tidak dibaca? Karena dia tahu. Paling juga itu copy paste, belum dibaca. Tapi udah bilang, paling juga itu copy paste. Ya, itu firman Tuhan, renungan mau di copy paste atau tidak, tetap dibaca. Amin. Amin. Masih Tuhan, mari kita bersama-sama. Bagaimana saling membangun satu sama lain antara jemaat? Jangan pernah menjadi batu sandungan. Tidak boleh menjadi batu sandungan. Mari kita renungkan kembali, ingat, pernahkah kita menjadi batu sandungan? Semua orang Kristen pernah menjadi batu sandungan, termasuk saya pernah menjadi batu sandungan. Tapi hari ini kita diingatkan kehadiran kita jangan pernah lagi menjadi batu sandungan. Amin. Amin. Tolong bilang kiri kanan, engkau jangan pernah menjadi batu sandungan. Dan bilanglah, aku pun tidak mau jadi batu sandungan. Amin Bapak Ibu. Ini komitmen kita bersama-sama. Lalu yang kedua, ke ayat 16-19. Bagaimana kita bisa saling membangun satu sama lain supaya tercipta, terwujud saling membangun satu sama lain. Tadi saya katakan, orang Kristen mengutamakan apa yang menjadi prioritas. Perhatikan ayat 16. Karena itu janganlah biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Ayat 18. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, dikatakan ia menyenangkan hati Tuhan, ia menyenangkan hati Allah, bahkan dihormati oleh manusia. Makanya ajakan dari Paulus ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, bukan mengejar apa yang mendatangkan membuat orang lain tersandung, dihakimi, didukakan, bukan mendatangkan damai sejahtera, berguna untuk saling membangun. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan saudara dan saya? Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang orang Kristen Yahudi dan orang Kristen Yahudi itu. Bukan berarti Paulus mengatakan makanan itu tidak penting. Dia tidak meniadakan itu. Selama kita hidup di dunia ini membutuhkan namanya makan, membutuhkan minum, membutuhkan pakaian. Itu kita butuhkan. Tapi seringkali hanya karena perkara makanan, pakaian, panitia pun kadang-kadang saat untuk menentukan pakai seragam untuk Natal atau acara apapun itu, 10 orang yang rapat 10 macam usulan, sehingga bingung ketua panitia dan Natal yang mana yang harus ditentukan. Bisa berjam-jam untuk itu. Luar biasa. Itu baik untuk keseragaman.
Itu penting enggak? Penting. Karena menunjukkan satu keseragaman, itu menunjukkan satu kesatuan satu sama lain. Boleh saja. Tapi apakah hati ini juga ada ditindakan dengan kesatuan? Bukan hanya apa yang dilihat tampil di luar, Bapak Ibu. Maka dikatakan ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki, apa yang baik yang kamu miliki bukan masalah makanan, bukan masalah minuman, bukan masalah pakaian, bukan masalah hal-hal jasmani, tapi menjadi prioritas. Paulus katakan di ayat 17, kerajaan Allah. Amin. Katakan kerajaan Allah. Kalau kerajaan dunia biasanya itu memposisikan, mempertahankan posisi sebagai pimpinan kalau bisa abadi. Karena dengan menjadi pemimpin yang lama, dia aku dengan lama berkuasa. Bukan saja suatu kuasa jabatan power untuk mengatur orang, tapi pasti di situ banyak kesempatan untuk memiliki apapun yang diinginkan. Dia bisa mengatur orang siapapun untuk dia bisa menginginkan. Apa yang diinginkan bisa didapatkan, bahkan bisa mengatur orang dengan kuasa yang dia miliki. Itu kerajaan dunia. Tapi seringkali itu membuat satu perpecahan satu sama lain, merusak hubungan satu sama lain, merusak persekutuan satu sama lain. Atau ada yang melawan hati nuraninya, sesungguhnya itu tidak suka, dia tidak mau dengan hal seperti itu, tapi untuk pilih nyaman, apalagi sudah bilang atasan, harus ikut. Karena apa? Taruhannya nyawamu. Benar atau tidak? Ada calon tertentu yang harus ditentukan ada di Jawa Barat menjadi calon gubernur, tidak jadi karena ada ancaman katanya. Ancaman bukan dari internal yang ingin memajukan dia, tapi di luar itu, sehingga tidak jadi. Hitungan 2 jam ganti yang lain yang mendadak, bahkan tidak ikut pendaftaran di KPU Jawa Barat. Padahal dia sudah antri menunggu ini, tiba-tiba dibatalkan. Terima kasih Tuhan, bukan bicara politik, tapi kita di sini mau lihat betapa kuasanya orang bisa menentukan hal seperti itu. Bahkan tidak buat orang sejahtera, buat orang ribut. Tapi kerajaan Allah tidak demikian. Amin. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera, itu shalom. Berbicara tentang sukacita yang dikaruniakan oleh Roh Kudus bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Amin. Kerajaan Allah, rajanya adalah siapa? Yesus. Dan dia raja di atas segala raja, akan digenapi, yaitu King of King. Kalau sudah kerajaannya Yesus, dan ciri khas kerajaan itu pasti di situ kebenaran. Makanya Yesaya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan apa? Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Jadi kehadiran kita yang mau kita prioritaskan supaya kita saling membangun. Kejarlah tentang kerajaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera kepada orang lain. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dengan sukacita dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Bahkan diulang di ayat yang ke-18 juga mengatakan demikian. Karena itu barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara mana? Dengan cara memprioritaskan kebenaran, memprioritaskan damai sejahtera, memprioritaskan apalagi tadi sukacita yang oleh Roh Kudus. Dengan cara ini, kata Tuhan, kata Paulus, dengan cara ini kau melayani Tuhan, pelayananmu berkenan kepada Tuhan. Pelayananmu berkenan kepada Tuhan. Mau nggak pelayan kita berkenan kepada Tuhan? Amin. Bukan karena kau hebatnya berkhotbah,
Bukan karena hebatnya kita jadi WL, pemain musik. Bukan karena kita profesional dalam hal itu, menguasainya. Bukan. Tapi ketika tidak hidup membawa kebenaran, tidak membawa damai sejahtera, menjadi batu sandungan bagi orang lain, sia-sia pelayananmu di mimbar ini. Dan artinya di hadapan Tuhan itu hanya berarti buat dirimu. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika Kau hadir, kita hadir di dalam kehidupan kita, membawa damai sejahtera, sukacita, kebenaran, sehingga Dia senang dengan kita, kagum dengan kita. Bahkan dikatakan di kata sebelumnya, engkau dihormati oleh manusia. Pertama berkenan kepada Tuhan, yang kedua dihormati oleh manusia. Kalau kau hari ini tidak dihargai, dihormati, diremehkan, diabaikan, koreksi diri kita. Jangan langsung dulu mengkoreksi orang lain. Kalau memang kita temukan kita tidak layak dihargai, dihormati oleh orang lain, kita harus sadar mengapa. Kalau kita sudah tahu alasannya, kita mengubah. Mungkin cara kita bicara, bersikap, tingkah laku kita, atau mungkin kita seorang yang sombong, yang egois. Tinggalkan, tanggalkan. Amin. Amin. Pasti bawa damai sejahtera. Lawan dari damai sejahtera itu batu sandungan, menyakiti hati orang. Ini Paulus ini cukup keras ya, khotbahnya nasihat ini kepada jemaat di Roma itu. Kamu berkenan enggak kepada Tuhan? Kalau berkenan ya melayani dengan cara ini. Itu dengan cara apa? Engkau datang membawa kebenaran, membawa damai sejahtera, sukacita bagi orang lain. Diulang di ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kata mengejar itu berarti memprioritaskan, mengutamakan yang mendatangkan damai sejahtera. Katakan ke kiri kanan, mari kita melakukan hal yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Ada damai, ada sejahtera. Sering kali mengatakan shalom. Mengertikah kita kata shalom itu? Itu maknanya sangat dalam. Memang ada orang yang non-Kristen hari-hari ini, kalau sebelum dia berpidato, sebelum dia menyampaikan apapun itu, entah itu di politik, di pemerintahan, bukan hanya ucapan biasa dari agama mayoritas, tetapi juga sudah dikatakan shalom, damai sejahtera. Tapi hatinya sebenarnya tidak pernah damai sejahtera. Gak lama lagi ditangkap KPK. Itu hanya supaya diterima. Damai sejahtera itu bukan satu ucapan supaya kita diterima, tapi damai sejahtera itu ekspresi dari kita mengucapkan bahwa saya pun hadir membawa damai sejahtera. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ya, suami istri, lalu keluarga, seringkali terancam tidak ada damai sejahtera, terjadi perpecahan. Itu luar biasa. Suami diusir oleh istri dari rumah, tidak boleh ke rumah kalau tidak bawa uang yang banyak, tinggal di luar sana. Ini tidak membawa damai sejahtera. Ini merusak dalam rumah tangga. Ada dulu siapa ya? Pernah seorang bapak ngomong ke saya itu, pernah ikut di pos, bukan di pos PI, kelompok sel, tapi belum pernah ibadah di gereja. Pak, hidup ini tidak adil katanya. Mengapa Bapak nggak hadir? Iya, terutama ibu-ibu di rumah tangga ini tidak adil. Kenapa Bapak sama seperti itu? Tidak adil. Gini Pak, saya
supir angkot. Kadang sepi, kadang rame. Kalau rame, tentu banyak dapat. Sebawa ke rumah dengan senang, dengan sukacita. Istri pun menerimanya dengan sukacita. Senang banget. Langsung disiapkan kopi, diambil handuk untuk mandi. Kalau udah malam disiapkan air hangat. Senang banget, Pak. Nah, lalu tapi tidak adilnya menyakitkan hati saya. Pada saat sepi, setoran sedikit, lalu saya kasih malah dimarah-marah. Hanya segini. Jangan-jangan kamu main judi. Aduh, padahal sebenarnya tidak main judi. Dasar pemalas. Tidak bertanya dulu mengapa sedikit. Dibilang saya pemalas, suami yang tidak bertanggung jawab, ayah yang tidak bertanggung jawab. Sampai hati saya, Pak. Saya bilang, benar Bapak tidak mencuri? Oh tidak, Pak. Karena memang penumpang sepi. Itu terjadi beberapa kali sehingga istri saya curiga. Di tempat pangkalan, dari jauh dari pangkalan di mana supir-supir ngumpul, istri saya mengawasi dari jauh. Apakah ada suami saya di kumpulan itu ikut main judi? Satu hari, 2 hari, kok belum ada. Lalu lihat suaminya naik angkot, bawa angkot, penumpangnya sepi, hanya bawa mobil. Oh berarti suami saya benar. Dia datang kembali ke rumah pada saat waktu malam. Udah ketakutan ini suami ini. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana nih? Pasti gak siapin kopi lagi. Pasti gak siapin air hangat lagi ini untuk mandi dan yang lain. Udah berulang-ulang karena hanya sedikit dapat. Dia udah ketakutan sekali. Ini banyak suami takut istri. Dia datang dari pintu. Mama. Wih, mamanya langsung disambut ramah. Wah, dipeluk, disiapkan semua seperti biasa dan yang lain sebagainya. Aduh, ada apa nih istri saya berubah ini? Padahal hari ini sedikit setoran nih. Jangan-jangan setelah tahu setoran saya sedikit, dia bisa jadi berubah ini, dilempar semua ini. Bukan dibilang tumben. Kok hari ini mami beda ya? Kok siapin semuanya? Tapi mami harus tahu loh, hari ini setoran saya sedikit karena sepi. Oh tidak apa-apa, saya tidak melihat itu. Saya melihat seberapapun yang kamu bawa ke rumah ini dengan kerja kerasmu yang sungguh-sungguh, saya akan terima. Wow, luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengatakan kepada kita, jangan langsung curiga dulu, selidiki dulu, pahami dulu. Karena kita hadir untuk membawa damai sejahtera. Yang terakhir, mari kita bersama-sama yang terakhir. Yang terakhir, ayat 22 sampai 23. Saya akan membaca ulang Bapak Ibu, katakan begini. Jadi yang ketiga, bagaimana saling membangun? Yang pertama tadi orang Kristen harus apa? Jangan menjadi batu sandungan. Yang kedua, untuk mengutamakan yang prioritas. Itu, yang prioritas itu tentang kerajaan Allah. Di dalamnya ada apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Lalu yang terakhir, bagaimana saling membangun di antara jemaat? Di ayat 22 dikatakan, berpeganglah pada keyakinan engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum diri sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Maksudnya begini, engkau orang Kristen Yahudi, jika mengatakan engkau tidak makan apapun itu yang dikatakan haram, lakukanlah itu dengan keyakinanmu, lakukanlah itu dengan imanmu. Tidak perlu engkau harus menghakimi orang lain karena orang lain tidak makan.
Dan engkau juga orang Kristen yang non-Yahudi, kalau mengatakan yang tua itu adalah tidak haram, itu bukan haram makan dan engkau mau memakannya, dan orang lain tidak memakannya, jangan engkau menghakimi dia. Kira-kira seperti itu. Lakukanlah dengan tindakan imanmu. Luar biasa. Supaya apa? Supaya jangan menjadi pemecah belah, supaya jangan menjadi batu sandungan. Di ayat 23 saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan ini, tetapi barang siapa yang bimbang, berarti tidak boleh bimbang. Kalau ia makan, ia telah dihukum. Dia melakukan itu antara kebimbangan, bukan keyakinan. Dia menghukum dirinya sendiri karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Berarti segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, harus lakukan dengan iman. Dan kalimat yang terakhir, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman dikatakan apa? Dosa. Jadi apapun yang kita terima, kalau itu bersifat penting dan tidak terlalu penting, tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah, ya tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah, jangan kita melakukan itu. Bukan berdasarkan iman, tapi tetap dengan iman. Ketika saudara makan, berdoa, bersyukur, itu dari Tuhan, itu bicara iman atau tidak? Tuhan, terima kasih untuk makanan hari ini karena Tuhan menyediakan. Amin. Jangan engkau tutup doa atau kau berdoa seperti ini. Ketika orang lain mengajak makan, belum tentu dia yang bayar. Kadang-kadang kita berdoa begitu supaya kita tidak bayar. Terima kasih Tuhan hari ini Pak Ilan Bino traktir kami dalam makan, Tuhan berkati. Belum tentu beliau yang bayar. Kan? Itu menyuruh, bukan berdoa. Maka sekali kalau ada pun mengajak saya untuk makan, kecuali sudah bilang dari awal, Pak Pendeta, saya yang bayar, saya traktir. Haru ya. Tapi kalau ayo kita makan bersama, tiba-tiba udah pikir siapa yang bayar ya? Siapa yang bayar ya? Kayaknya tadi yang ngajak dia. Udah kita pastikan aja melalui doa. Ya. Bahkan terima kasih Tuhan hari ini Pak Fernando Sitorus boleh menjadi berkat, Tuhan berkati kehidupannya. Padahal belum tentu. Dia kaget, kok saya? Ingin berhabis berdoa bukannya damai sejahtera Bapak Ibu. Saya begitu Tuhan, siapapun yang menjadi berkat hari ini, ya Tuhan berkati. Siapapun jadi saya berkat, Tuhan berkati. Sekiranya saya pun yang berdoa ini, saya siap Tuhan untuk memberkati orang lain. Amin. 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 Lakukan semua dengan iman Bapak Ibu. Tanpa iman kita berdosa. Mau makan, mau minum, bekerja, melayani, semua lakukan dengan iman. Melangkah apapun yang kita lakukan, kuliah, sekolah, pendidikan, semua kita lakukan dengan iman. Amin. 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 Jadi 3 hal ini menjadi berkat rohani bagi kita. Bagaimana bisa saling membangun, terjemahat satu dengan lain. Dimulai dari kita. Yang pertama apa tadi? Jangan menjadi batu sandungan. Yang kedua, yang mengutamakan apa yang menjadi prioritas. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan iman. Mari kita bangkit berdiri. Kalau kita akan persiapkan diri untuk perjamuan kudus Bapak Ibu kasih Tuhan. Pujian yang sudah dinyanyikan, yang sudah disiapkan untuk dinyanyikan, silakan. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima roti dan perjamuan atau tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita menerimanya, kita persiapkan hati kita melakukan dengan penuh iman. Mengingat kembali
kembali karya Tuhan yang besar 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus yang telah diserahkan, disalibkan dan mati bagi kita, menyerahkan tubuh dan darahnya, dan semua dilakukan sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita untuk menebus kita dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, supaya kita diselamatkan dan hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, mempersiapkan hati kita mengucap syukur atas firman Tuhan dan juga menerima